Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yosefa Yeti dengan NIM 201041717115. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen pemasaran, yaitu tentang ekuitas merek. Yang pertama, pengertian ekuitas merek atau brand equity. Ekuitas merek adalah seperangkat nilai kekayaan yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan juga konsumen. Ekuitas merek atau brand equity merupakan kekuatan yang dimiliki oleh suatu produk. Perusahaan akan mampu mengelola aset-aset dengan baik apabila mempunyai merek yang kuat. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk senantiasa memperhatikan ekuitas merek. B. Manfaat dan fungsi ekuitas merek. Fungsi dan manfaat ekuitas merek terbagi menjadi dua, yaitu 1. Fungsi dan peran ekuitas merek bagi perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa definisi brand equity adalah seperangkat nilai yang diberikan nilai tambah dari suatu produk. Suatu produk dengan ekuitas merek yang tinggi dapat dijual dengan mudah harga yang lebih tinggi, lebih mudah dalam mempromosikannya, dan lebih mudah menangkap pelanggan serta membuatnya menjadi loyal terhadap perusahaan tersebut. Berikut adalah ekuitas merek atau brand equity bagi perusahaan. Yang pertama, biaya pemasaran lebih kecil. Ekuitas merek yang tinggi didapat dari kesadaran merek dan loyalitas merek yang tinggi pula. Ketika dua hal itu terjadi, maka biaya pemasaran, khususnya biaya promosi, dapat dikurangi. Yang kedua, memiliki posisi yang kuat. Dalam persaingan bisnis yang begitu ketat, seringkali terjadi saling menyaingi. Setiap perusahaan harus memiliki perusahaan yang kuat sehingga tidak mudah dijatuhkan oleh pesaing. Dengan ekuitas merek yang tinggi, maka perusahaan di atas akan kuat. Yang ketiga, mematok harga yang lebih tinggi. Ekuitas merek yang tinggi dan terkenal akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mematok harga yang lebih tinggi. Sebagai contoh adalah produk iPhone. Jika dibandingkan dengan yang lain, spek iPhone mungkin lebih rendah, namun iPhone mematok harga yang lebih tinggi dari pesaingnya. Mereka berani membayar lebih untuk merek tertentu yang memiliki nilai ekuitas lebih tinggi. Yang keempat, lebih mudah meluncurkan perluasan merek atau variasi baru. Merek dengan ekuitas tinggi berarti memiliki asosiasi merek yang berkaitannya dengan brand image yang bagus. Maka ketika diluncurkan produk baru atau variasi produk baru akan lebih mudah dalam menangkap pelanggan baru. Fungsi yang kedua, fungsi dan peran ekuitas merek bagi konsumen. Ekuitas merek yang tinggi dapat memberikan nilai positif bagi konsumen, diantaranya adalah dapat menambah rasa percaya diri konsumen dalam melakukan keputusan pembelian dan dalam memakai produk tersebut. C. Elemen-elemen ekuitas merek. Menurut Shimamura pada tahun 2001, ekuitas merek tidak terjadi dengan sendirinya. Ia ditopang oleh elemen-elemen ekuitas merek yang terdiri dari 1. Kesadaran merek, 2. Loyalitas merek, 3. Persepsi kualitas, 4. Asosiasi merek, 5. Aset-aset merek berharga lainnya seperti hak paten, akses terhadap pasar, akses terhadap teknologi, akses terhadap sumber daya, dan lain-lain. Berikut ini penjelasan dari masing-masing elemen ekuitas merek. Yang pertama, kesadaran merek. Kesadaran merek adalah kemampuan seorang untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Peran brand awareness dalam ekuitas merek tergantung pada sejauh mana kesadaran yang dicapai oleh suatu merek. Tingkatan brand awareness secara beruntun adalah sebagai berikut. Tidak menyadari merek. Ini merupakan level yang paling rendah dalam piramida brand awareness, di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. Yang kedua, brand recognition. Tingkat minimal dari kesadaran merek ini penting ketika pembeli dihadapkan beragam pilihan pada suatu saat pembelian. Pada intinya, seseorang pada kategori ini tahu tetapi tidak ingat merek. Brand recall. Seseorang dalam menjawab pertanyaan, sebutkan merek-merek sabun yang kamu ingat, maka sabun mandi yang bisa disebut di luar kepala itulah yang dinamakan masuk brand recall. Yang keempat,
top of mind. Merek yang pertama muncul kalau mengingat sebuah produk dinamakan top of mind. Merek yang masuk pada kategori ini menjamin menjadi pimpinan atas merek yang ada dalam pikiran seseorang. 2. Asosiasi merek. Asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan tentang merek dalam ingatan. Asosiasi tidak hanya eksis, namun juga mempunyai tingkatan kekuatan. Terdapat 5 keuntungan asosiasi merek, yaitu 1. Dapat membantu mengiktisarkan sekumpulan fakta dan spesifikasi yang dapat dengan mudah dikenal oleh pelanggan. 2. Perbedaan suatu asosiasi dapat diberikan landasan yang sangat penting bagi usaha pembedaan. Asosiasi merek dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membedakan satu merek dari merek lain. 3. Alasan untuk membeli. Pada umumnya, asosiasi merek sangat membantu para konsumen untuk mengambil keputusan dalam membeli produk tersebut atau tidak. 4. Penciptaan sikap atau peran positif. Asosiasi merek dapat merangsang perasaan positif yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap produk yang bersangkutan. Yang kelima, landasan untuk perluasan. Asosiasi merek dapat menghasilkan landasan bagi suatu perluasan merek, yaitu dengan menciptakan rasa kesesuaian antara suatu merek dan sebuah produk baru. Yang ketiga, persepsi kualitas. Persepsi kualitas adalah persepsi konsumen terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau layanan yang ditinjau dari fungsinya secara relatif dengan produk lain. Persepsi kualitas berbeda dengan konsep-konsep lain tentang kualitas seperti 1. Kualitas aktual dan objektif, kemampuan produk atau layanan memberikan fungsi yang dijanjikan. Yang kedua, kualitas produk, sifat dan kuantitas kandungan, fitur dan layanan tambahan. 3. Kualitas manufaktur. 4. Loyalitas merek. Loyalitas merek merupakan pola pembelian reguler konsumen berdasarkan pada kepuasan terhadap produk tertentu. Loyalitas pelanggan terdiri dari 5 kategori tingkatan loyalitas yang dimulai dari paling rendah sampai tertinggi. Yang tergolong dalam kategori tersebut semakin sedikit. Beberapa keuntungan bagi perusahaan yang memiliki pelanggan dengan loyalitas merek yang tinggi antara lain: 1. Mengurangi biaya pemasaran. Dengan memiliki pelanggan yang loyal, biaya pemasaran dapat ditekan karena dengan mempertahankan pelanggan jauh lebih murah daripada mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar. Loyalitas yang kuat dapat meningkatkan pangsa pasarnya karena akan banyak orang yang kemudian merekomendasikan kepada teman atau anggota keluarga lain. Ditambah lagi, para pengecer akan lebih yakin untuk memasarkan produk yang memiliki brand loyalty yang tinggi. Yang ketiga, menarik minat pelanggan yang baru. Brand loyalty dapat menarik minat pelanggan yang baru karena memiliki keyakinan bahwa membeli produk bermerek terkenal minimal dapat mengurangi risiko. Yang keempat, memberikan waktu. Loyalitas memberikan waktu semacam ruang bernapas pada suatu perusahaan untuk cepat merespon gerakan-gerakan pesaing. Yang keempat itu model ekuitas merek. Model ekuitas merek didesain untuk menetapkan cara menilai suatu merek. Masing-masing model ekuitas merek menunjukkan wawasan mendalam tentang konsep nilai merek dan cara dalam mengevaluasinya. 1. Penilai aset merek itu Brand Asset Valuator atau BAV. Brand Asset Valuator adalah metrik yang diterapkan untuk mengukur nilai merek suatu entitas. Brand Asset Valuator ini pertama kali dikembangkan oleh sebuah agensi bernama yaitu Young & Rubicam. Yang kedua, model brand. Model ini dikembangkan oleh konsultan riset pemasaran Millward Brown & WPP. Sesuai model ini, pengembangan merek melibatkan serangkaian langkah beruntun, sedangkan setiap
langkahnya akan lebih bergantung pada keberhasilan merampungkan langkah sebelumnya. Yang ketiga, model Eicher. Model Eicher merupakan cetak biru merek yang dikembangkan oleh pakar pemasaran yang bernama David Eicher. Model Eicher menekankan pada pentingnya identitas ataupun bukti diri merek dan menunjukkan solusi untuk membangun merek yang lebih kuat dan berharga atau bertenaga. Yang kelima, cara meningkatkan ekuitas merek. Sebenarnya tidak ada cara pasti yang digunakan untuk meningkatkan ekuitas merek. Akan tetapi, tetap ada berbagai cara yang dilakukan oleh pebisnis dalam melakukan brand. Seorang pakar branding bernama David Eicher pernah menyatakan bahwa hal yang mendasar ekuitas merek: 1. Membuat variasi dalam aktivitas marketing. Menjaring lebih banyak pelanggaran agar tertarik membeli produk Anda dapat dilakukan dengan membuat variasi dalam aktivitas marketing. Dalam hal ini, aktivitas marketing yang bisa Anda lakukan mulai dari konvensional sampai modern. Yang kedua, membangun networking. Selain aktivitas marketing, Anda juga bisa meluaskan jaringan bisnis dengan melakukan aktivitas networking. Langkah pertama dalam membangun networking ialah membiasakan perusahaan untuk melakukan interaksi dengan banyak masyarakat tanpa ada unsur promosi. Yang ketiga, mengadakan event. Mengadakan atau membuat event dapat dikatakan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan brand equity. Dari suatu event yang diadakan, Anda dapat melaksanakan kegiatan promosi, pengenalan produk, menjadi sponsorship, dan jual beli. Yang keenam, alat digital untuk meningkatkan brand equity. Untuk mencapai ekuitas merek diperlukan berbagai alat digital yang mendukung. Berikut alat yang digunakan dalam perencanaan strategi digital untuk menaikkan brand equity. 1. Pengalaman pengguna website. Website yang dibuat untuk sebuah bisnis wajib diprioritaskan. Pengalaman menggunakan hal ini ditujukan agar masyarakat yang mendatangi dan memakai website tersebut merasa kenyamanan. Yang kedua, pemasaran konten atau SEO. Mempunyai konten yang baik saja tidak cukup, karena pengguna akan merasa sulit menemukan konten jika tidak menerapkan SEO. Upaya untuk menemukan kata kunci yang paling tepat dan buatlah konten yang mengandung kata kunci dalam hal berupa bisnis. Tempat bisnis Anda dapat pada meningkat paling atas di mesin pencari. Dengan begitu, pengguna akan lebih mudah menemukan konten yang Anda buat. Yang ketiga, pemasaran media sosial. Media sosial merupakan tempat berkumpulnya semua orang dari berbagai kalangan. Pemasaran dilakukan dengan media sosial terbukti efektif karena dapat secara langsung terhubung dengan target yang diinginkan. Yang keempat, email marketing. Dengan menggunakan email, Anda akan dapat menawarkan ke calon pembeli atau pelanggan secara personal. Pesanan yang sifatnya personal, penawarannya lebih efektif dibandingkan dengan massal. Yang kelima, paid advertising. Elemen yang paling penting dalam memasarkan produk untuk meningkatkan brand equity adalah iklan berbayar. Hal ini dikarenakan dengan manfaat iklan berbayar, jangkauan pemasaran akan lebih luas dan jauh lebih audiens. Dapat disimpulkan bahwa ekuitas merek mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan bisnis. Semakin kuat suatu brand, maka keuntungan yang akan diperoleh perusahaan akan semakin besar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.